Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi Ananda soleh-soleha hebat. Kaifa halukum? Semoga Ananda Ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya menuntut ilmu karena Allah ilahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video Ibu kali ini, Ibu akan membahas soal latihan kemarin, hari Selasa 3 Agustus 2021. Agar lebih berkah, kita buka dahulu dengan baca basmalah. Hayabina nafta darsana bikiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk soal nomor 1 ya. Nah, soal nomor 1 adalah 2/3 ditambah 71/6. Ananda cek juga jawaban antum ya. Kalau misalnya sudah sama, berarti jawabannya sudah benar. Nah, ini adalah soal penjumlahan pecahan campuran. Kita gunakan cara pertama, kita gabungkan bilangan bulat dengan bilangan bulat. Artinya kita bisa buat 2 ditambah 7 tutup kurung dan buka kurung dan tutup kurung. Kemudian kita pisahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa. 1/3 ditambah 1/6 sama dengan kita bisa jumlahkan 9 ditambah. Nah, ini kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, penyebut 3 dan 6. Kalau kita samakan, kita bisa tulis penyebutnya 6 karena di kelipatan 3 ada 6, di kelipatan 6 ada 6. 6 kita bagi 3 sama dengan 2 dikali 1. 2 ditambah 6 dibagi 6 1 dikali 1 1. Maka bisa kita tulis hasilnya di sini adalah 9 ditambah 3/6 atau 9/3/6. Itu untuk jawaban nomor 1. Apakah ada yang sama seperti Ibu? Kalau sudah sama berarti jawaban antum sudah benar ya nak ya. Ananda Ibu, kita lanjut ke soal nomor 2. 10 3/5 dikurang 6. Nah, sama seperti yang tadi, kita gabungkan bilangan bulat dengan bilangan bulat. Kita bisa tulis buka kurung 10 dikurang 6 tutup kurung ditambah, karena pecahan biasanya sendirian berarti kita tulis langsung 3/5. Maka hasilnya bisa kita dapatkan 10 dikurang 6 adalah 4 3/5. Apakah ada yang benar jawabannya? Oke, alhamdulillah kalau jawaban Ananda Ibu sudah benar. Bagi yang belum, coba dicek kembali kira-kira bagian mana yang salah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Masih penjumlahan pecahan campuran. Kalau ini dengan pecahan biasa. Caranya sama, kita pisahkan bilangan bulat dengan pecahan biasanya ya. Kita bisa tulis 2 ditambah buka kurung. Kita tulis pecahan biasanya 2/5 dikurang 2/3 tutup kurung. Nah, karena bilangan bulatnya hanya sendirian, berarti dia sendirian, tidak ada temannya ya. Kita bisa langsung turunkan 2 ditambah. Nah, 5 dengan 3 karena dia tidak bisa, karena dia penyebutnya tidak sama maksud Ibu. Jadi kita langsung mencari penyebutnya ya. Dan perhatikan 5 dan 3 ini adalah bilangan prima, jadi bisa kita langsung tulis penyebutnya itu 5 dikali 3 dan kita kali silang. Oke, ingat ya nak ya, cara mencari penyebut itu dengan cara yang ketiga. Kalau dia bilangan prima kita langsung kalikan dan kali silang penyebutnya. Kita tulis 2 dikali 3, tandanya dikurang 2 dikali 5. Oke, hasilnya berapa? Coba kita lihat. 2 ditambah 2 kali 3 6 dikurang 2 dikali 5 10 per 15. Hasilnya berapa? 2 ditambah 6 dikurang 10 hasilnya minus Bu. Iya, kita tetap tulis minus 4
per 15. Artinya hasilnya adalah 2. Nah, tanda positif ini kita kalikan ke tanda negatif yang ada di dalam kurung. Negatif dikali positif berarti hasilnya negatif. Berarti hasilnya 2 dikurang 4 per 15. Nah, ayo, apakah jawaban antum sama seperti ibu atau malah jawabannya di sini positif? Nah, kembali ya, dalam matematika antum harus teliti melihat soal. Apakah tandanya itu negatif atau tandanya positif? Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Ada penjumlahan pecahan biasa dengan 3 pecahan berturut-turut. Nah, ibu akan berikan dua-duanya, cara dua-duanya ya. Cara pertama adalah dengan mengelompokkannya. Oke, kita kelompokkan 1/4 ditambah 1/5. Nah, kita jumlahkan ini dulu. Kira-kira hasilnya berapa? Nah, ada yang tahu penyebut dari 4 dan 5? Nah, kita langsung kalikan saja, karena kalau nanti kita cari kelipatan akan sama hasilnya ya. Nanti ketemu kelipatan terkecilnya adalah 20. 20 kita bagi 4 dikali 1. 20 bagi 4, 5. Dikali 1, 5. Ditambah 20 bagi 5 adalah 4, kali 1, 4. Hasilnya 9/20. Nah, kalau sudah dapat ini, berarti kita dapat menambahkan dengan 1/6. 9/20. Kita tambah 1/6. Kira-kira berapa ya penyebut dari 20 dan 6? Oke, kalau kita cari KPK, coba kita cari KPK-nya ya. 20, 2 dikali 10, 2 dikali 5. Jadi 2/2 dikali 5. Kalau 6, 2 dikali 3. Artinya untuk nilai KPK dari 20 dan 6 adalah 2/2 dikali 5 dikali 3. Hasilnya 60. Berarti di sini kita bisa buat 60 ya, Nak ya. 60 kita bagi 20 hasilnya berapa? 3 dikali 9, 27. Ditambah 60 dibagi 6 berapa? 10. Jadi hasilnya adalah 37/60. Oke, kita buktikan. Kita cari dengan cara yang kedua. Kalau tadi cara yang pertama kita kelompokkan, kalau cara kedua adalah kita langsung menjumlahkan ketiga pecahan biasa tersebut ya. Pakai cara 2. Oke, jadi kita langsung cari 1/4 ditambah 1/5 ditambah 1/6. Oke, pertama-tama kita cari dulu KPK keduanya. Ini 2/2. Ini 1 dikali 5. Ini 2 dikali 3. Berarti dapat kita tulis KPK-nya yaitu 2/2 dikali 5 dikali 3 sama 2 kali 2 4, 4 kali 5 20, 20 kali 3 60. Berarti di sini penyebut antara 3 pecahan biasa ini adalah 60. Kita mulai dari 1/4. 60 dibagi 4 berapa? 5? 15 ya. 15. Oke, kita tulis dikali 1 tetap 15. 60 kita bagi 5. Kira-kira berapa? Adalah 12. 12 dikali 1 tambah 12. Tambah lagi 60 bagi 6 berapa? 10. 10 dikali 1 10. Berarti kalau kita jumlahkan 15 ditambah 12 adalah 27, tambah 10 adalah 37/60. Berarti baik menggunakan cara 1 ataupun cara 2, hasilnya sama-sama 37/60. Bu,
Ana pusing bu, panjang sekali. Iya, seperti itulah kalau menjumlahkan dengan 3 pecahan berturut-turut. Jadi kita boleh gunakan cara satu, seperti ini, dikelompokkan 2 pecahan biasa terlebih dahulu. Atau cara 2, lebih singkat, antum langsung mencari penyebutnya berapa dan dicari nilainya ya. Apakah sama dengan jawaban ibu? Kalau belum, silahkan diperbaiki ya. Lanjut ke soal nomor 5. Sama seperti cara sebelumnya, ibu akan gunakan langsung cara kedua ya. Langsung mencari penyebut dari ketiga penyebut tersebut. Oke, kita cari poin faktornya. 2 dikali 2, di sini 1 dikali 3, di sini 1 dikali 5. Artinya, KPK dari 4, 3, dan 5 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Berapa hasilnya? 2 kali 2, 4. 4 dikali 3, 12. 12 dikali 5, 60. Berarti penyebutnya adalah 60 ya. Kita bisa letakkan di sini. 60. 60 kita tutup sisi 2 yang ini. 60 dibagi 4 berapa? 5. 15 dikali 8 berapa bu? Boleh dicari di kertas oretannya. 15 dikali 8, 5 dikali 8, 40. Satuannya di belakang, letak 4 di sini. 1 dikali 8, 8 ditambah 4, 112 ya, jadi 120. Kita letakkan sini 120, kemudian dikurang 60. Kita bagi 3. Berapa? 2, 20 dikurang 20. Dikurang lagi 60. Dibagi 5 tadi ada yang masih ingat? 4, 14 ya. 14. Jadi kita kurangi hasilnya 120 dikurang 20 adalah 100. Coba kita cari dengan susun ke bawah ya. Dikurang 0 dikurang, kita langsung cari satu-satu dulu ya. 120 dikurang 20 adalah 100, kemudian dikurang 14. Karena tidak bisa pinjam ke sebelah, jadi 10. 10 dikurang 4 adalah 6. Karena 0, 10 di sini udah dipinjam sebelah, jadinya 9. 9 dikurang 1 adalah 8. 1 sudah dipinjam di sini, jadi tinggal 0. Hasilnya 86. 80 86 per 60. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya nak ya. Kalau antum pakai cara pertama atau pakai cara kedua, insya Allah hasilnya akan sama. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Di sini ada 2 dikurang 1 per 2 dikurang 1 per 5. Langkah pengerjaannya sama seperti penjelasan ibu di awal tentang menjumlahkan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Kita pisahkan dulu bilangan bulatnya. 2 karena tandanya kurang, berarti kita tulis kurang. Kemudian di dalam kurungnya 1 per 2 dikurang 1 per 5. Oke, berarti kita selesaikan yang di dalam kurung dulu nak ya. Jadi kita tulis kembali 2 dikurang. Nah, perhatikan 2 dan 5. 2 dan 5 ini adalah bilangan prima. Jadi kita bisa langsung mengalihkan penyebutnya dan mengkali silangkan pembilang dan penyebut. Kita tulis ya. 2 dikali 5, kemudian kita kali silang 1 dikali 5, karena tandanya kurang kita tulis kurang, 1 dikali 2. Hasilnya berapa? 2 dikurang 1 dikali 5, 5 dikurang 1 dikali 2 adalah 2 per 2 kali 5, 10. Jawabannya adalah 2 dikurang 5 dikurang 2 berapa? 3 per 10.
Jadi hasilnya 2 dikurang 3/10 ya nak ya. Kalau mau diselesaikan lagi juga bisa. 2 ini kita kali 10. Jadi kita jadikan 20/10. Nilai 20/10 ini nak itu sama dengan 2. Coba antum 20 bagi 10, hasilnya 2. Biar sama penyebutnya. Dikurang 3/10. Hasilnya adalah 17/10. Insya Allah ya, semoga antum tidak pusing dengan penjelasan latihan kita kemarin. Ini adalah hasil nomor 6, 17/10 atau 2 kurang 3/10. Oke, lanjut ke soal 7. Ini adalah soal penjumlahan bilangan desimal. Mudah sekali, antum tinggal menyelesaikannya dengan cara susun ke bawah. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan juga di video Ibu, kalau 0,7 ini, lihat pasangannya, 2 angka di belakang koma, sedangkan ini 1. Antum bisa tambahkan 0 di belakang, menyesuaikan dengan pasangannya, ditambah 1,08. Jadi, posisinya antum perhatikan ya, satuan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan, perseratusan dengan perseratusan ya. Jadi harus lurus. Kalau tidak lurus berarti jawaban antum masih belum benar. Kita jumlahkan, mudah sekali. 8, 7 ditambah 0, 7, 0 ditambah 1, 1. Hasilnya 1,78. Semoga benar semua ya. Lanjut ke soal nomor 8. 0,81 ditambah 2,91. 0,81 kita tulis sejajar, 2,91 kita jumlahkan ya. 1 ditambah 1 berapa nak? 2. 8 ditambah 9 17. Satuannya antum tulis di sini. Nah, untuk puluhannya antum letakkan di sini ya. 1 ditambah 0, 1 ditambah 2, 3. Hasilnya 3,72. Oke, lanjut ke nomor 9 nak. Semoga masih semangat menyimak pembahasan Ibu hari ini tentang latihan yang kemarin. Kita lanjut, 1,25 dikurang 1,09. Oke, kita tulis dengan cara susun ke bawah. Dikurang 1,09. Nah, perhatikan tandanya. Tandanya adalah dikurang. 5 dikurang 9. Apakah bisa? Tidak bisa karena pengurangnya lebih besar. Jadi, kita pinjam 1 di sepersepuluhannya, berarti jadi 15 dikurang 9. Berapa 15 dikurang 9 nak? Kita letakkan di sini. 15 dikurang 9 adalah 6 ya. 6. Nah, karena 2 ini sudah meminjamkan ke sebelah, sisanya adalah 1. Kita kurang dengan 0, maka hasilnya tetap 1. 1 dikurang 1, hasilnya 0. Jadi hasilnya adalah 0,16. Oke, Nanda soleh-soleh hebat. Soal terakhir cek. Nah, soal terakhir adalah 0,28 dikurang 0,17. Semoga Ananda paham ya nak ya. Kalau mengurangkan bilangan desimal, langsung saja menggunakan cara susun ke bawah. Syaratnya, perhatikan di video Ibu sebelumnya. Dalam pengurangan atau penjumlahan bilangan desimal, susunlah sesuai posisinya. Satuan dengan satuan, sepersepuluhan dengan sepersepuluhan, seperseratusan dengan seperseratusan ya. Kita mulai pengurangannya dari sebelah kanan. 8 kita kurang 7 adalah 1, 2 dikurang 1 adalah 1, 0 dikurang 0 adalah 0. Hasilnya 0,11. Apakah sama dari hasil pembahasan soal kita hari ini? Semoga hampir semuanya benar ya nak ya. Karena kalau belum benar berarti masih antum harus banyak-banyak berlatih membahas soal.
biar nanti ibu bisa evaluasi bagian mana yang antum belum paham atau masih bingung, ya nak ya. Sekali lagi ibu tulis di sini. Matematika itu MTK itu asyik. Nah, dengan matematika ini akan mengasah antum dalam berpikir kritis, ya nak ya. Apalagi kalau soalnya itu dalam bentuk soal cerita. Nah, jadi antum dituntut untuk berpikir kritis. Jadi otak antum dilatih untuk berpikir penghitungan. Kemudian di sini juga ada mencari penyebut, seperti itu ya. Jadi ibu ingatkan lagi bahwa matematika itu asyik. Syukran kepada Ananda ibu yang sudah mengirim tepat waktu di hari Selasa kemarin. Sudah ibu koreksi dan insya Allah hasilnya sudah ibu tuliskan ya nak ya di buku nilai antum. Itu saja untuk pembahasan soal hari ini. Hamasa, kita tutup pembelajaran atau pembahasan soal hari ini dengan membaca basmalah. Dengan membaca hamdalah, hayabina naktatim darsana bikirati hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.